Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu haddatil imam haddatis syekhina Yai Muhammad Hashim Ash'ari min ma'hadina minal muassis Pondok Pesantren Tabur Jombang dan juga muassis Nahdlatul Ulama, nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid-din wa dunya wal akhirah, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini masih menerangkan tentang totok romuni kiai terhadap santrinya. Ono tetakrama juga kiai, bukan santri tok. Kiai juga harus ada tatakrama. Terus ini masih season ketiga. Tatakramanya kiai, seorang kiai, seorang guru, seorang ulama terhadap anak didiknya, terhadap santrinya. Season yang ketiga, guru harus cinta kepada muridnya sebagaimana dirinya sendiri. Dan juga wayab suto. Ini atap kepada ayyuhibbah. Wayab suto lan beber sapa alim atau kiai atau guru udrahu ing pangapurani alim bihasabil imkani kalawan milang-milang sakongane. Jadi seorang kiai harus banyak memberi maaf, memberi pengampun atas kesalahan santrinya. Jadi, kalau melihat salahnya sampan kan banyak. Ya, banyak gak banyak? Banyak. Cuma sikapnya kiai harus udrahu bihasabil imkan, harus banyak pengampuni. Karena kalau sampai kiainya gak ngampuni, melekat dan bahaya. Santri itu bahaya. Bukan pura-pura, bahaya teman. Ya. Ya namanya seorang kiai, seorang guru kan memberi makanan eruh kepada kalian. Yaitu makanan ilmu, makanan eruh itu kan ilmu. Baik ilmu
khususnya yang berkaitan dengan ketauhidan dan lain sebagainya. Betapa orang itu, betapa sungguh besarnya salahnya, kekeliruannya jika ada seorang santri tidak beradab kepada gurunya. Maka nanti sampean sebagai orang tua harus betul-betul, karena kewajiban untuk mendidikkan orang tuanya sendiri. Kan ya kan? Berhubung orang tuanya itu gak punya kesempatan atau punya kesempatan karena gak bisa, kemudian diserahkan kepada kiai, maka orang tua harus berusaha. Bagaimana hatinya orang tua dengan guru harus seirama, harus satu hati, satu hati. Satu karena guru itu sebagai badannya orang tua, badal kuning guru itu guru. Jadi jangan sampai tidak senonoh satu hati orang tua. Jasanya guru yang harus ingat. Jangan sampai tidak ingat jasanya. Bukan banyak di akhir-akhir zaman ini. Banyak orang tua yang gak berakhlak kepada gurunya, anaknya banyak, itu luar biasa. Orang semacam itu kan gak kasih sayang terhadap anaknya. Kalau kita pikir ya, berarti kan gak kasih sayang ke anaknya. Kalau ada gurunya, orang tuanya anak, sampai kurang ajar pada gurunya anak, berarti orang tua tersebut tidak kasih sayang kepada anaknya, berarti itu dolim. Orang tua na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Besok kalian kan pasti punya anak, ke gurunya anak harus seirama. Maka saking pentingnya agar supaya ilmu itu berkah, manfaat yang diberikan oleh Allah melalui gurunya itu, sehingga guru itu diberi tata tertib, diberi undang-undang. Di antara undang-undangnya wajib support atap kepada ayyuhibbah mutrahu, banyak gurunya itu harus banyak mengampuni atas kesalahan santri. Kan pasti banyak saling santri ya, melanggar ini, melanggar ini, kadang-kadang pamit ke timur ke barat ya, kadang-kadang umpamanya contoh pamit kepada pasar Modo-Modo depak ke Bulak Banteng, kadang-kadang buat jebrat ke sana kemari, padahal undang-undang cuma ada batasnya. Maka guru harus banyak mengampu agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan pada santri. Maka sama saya kadang-kadang bukan kadang sebab dasar atau pada asar atau pada subuh juga lagi ya. Wakunya ilaika syafaq iwal balik, itu untuk menawar, untuk santri-santri salam berdarah bila tidak dikenai, wa yuqifu qifahu, lan ngandekaken sapa guru ing santri ma'adzalika serta menungkono wayab suta udra alama yang terperkara
Sodoroh kan timbul minhu apa ma minhu saking santri. Binusfin kalawan ngarepaken apik wa talattufin dan lembut la bita'nifin ora kalawan keras wa ta'assufin wa ta'assufin lan nganiaya. Jadi tata krama guru harus gimana nak? Harus binusin wa talattuf, tidak bita'nifin wa ta'assuf, biar santrinya barokah manfaat. Tapi selama ini bagi ulama tidak ada terjadi ulama itu tidak nushin dan tidak talattuf terhadap santri. Pasti nushin dan talattuf. Sebab ulama itu sudah siap segala-galanya. Bidang akhlaknya, bidang ilmunya, ilmu. Karena ilmu dan akhlak tidak bisa dipisah. Tidak bisa selalu bergandengan. Sebab akhlak itu merupakan hiasan ilmu. Timbulnya hiasan itu dari ilmu. Ilmu tidak dihiasi dengan akhlak tidak apik, kurang indah, maka ya itu sudah banyak. Tapi karena makanya kita ini akhlak itu tidak cukup batin melulu, harus dibuktikan dengan jasad, dengan harus apik, makan pun ada tata krama. Megang tangan kiri juga ada tempatnya, kapan megangnya, kapan itu atur semua itu. Diatur semua. Biar indah hidup itu. Wayak sudah lan nyeco sapa guru bidzalika kalawan mengkono. Bidzalika kalawan mengkono wa yuqifahu ma'adzalik husna tarbiyatihi, ing oleh mendidik apik santri, husna tarbiyati ing oleh mendidik santri, wa tahsina khuluqihi dan mendidik dan akhlak baiknya santri, wa islaha sya'nihi lan bagusi tingkahnya santri. Target utamanya kiai itu ulama itu mempunyai target mendidik santri sing apik, mendidik akhlak sing apik,
dan tingkah lakunya supaya indah, bisa dinilai baik di mata orang lain, itu bagaimana? Khususnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru itu wajib mendidik akhlak terhadap santrinya. Kan sudah dipraktekkan. Kadang-kadang sampean kalau pulang di pesantren, akhlaknya jogona. Kalau lewat di depan orang harus pamit. Pakai pakaian sing rapi. Walaupun tidak pakai sarung, ya, tidak pakai sarung, pakai celana sing apik. Gak apa-apa. Umpamanya pulang, gak usah langsung buksrabuk sarung melulu. Pakai celana gak apa-apa, tapi harus yang sopan. Open cap gak apa-apa. Ya. Kalau pulang open cap, apa open cap? Buka topi gak apa-apa, tapi yang sopan. Karena Allah Ta'ala tidak melihat topi, akan tetapi melihat hati. Ya. Sampean kalau pulang berpakaian sing apik, sarungnya dilepas misalnya, tapi bercelana sing apik. Ya. Pakai baju kuku diganti. Pakai apa? Kaos sing mahal. Gak apa-apa. Tetapi tingkah laku sing apik harus dijogo. Lebih-lebih di dalam berakhlak kepada Allah, jangan sampai tidak menghadap kepada Allah. Apa-apa. Bukan kepan mondok harus pakai media, enggak. Oven kepotan nopo-nopo. Namanya mau anak muda, kepingin api, kepingin sisir, pakai minyak lengu apa? Lengu rambut misalnya, disisir. Kalau Akbar ada rambutnya diudah apa? Ditidurkan ke sebelah kanan, sebelah kiri. Gak apa-apa. Oven kayak buatan apa-apa. Tetapi akhlak dan ilmu kamu wajib dijaga. Lewat di depan orang pakai celana, akhlak dijaga. Sepedaan lewat di gang orang, jangan terlalu ngebut, biasa santai. Karena di gang bukan tempatnya lomba. Tuh, harus jangan belayar di gang. Itu dijogo. Kadang-kadang orang nggak sadar belayar, nggak tahu sebelah kanan, sebelah kirinya itu apa? Risih. Harus sadar kita hidup bukan pusat kehidupan kita ada nafsu, bukan, atau ada Allah. Sedangkan Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Bandung. Allah tidak pernah sedikit pun Allah Ta'ala menciptakan manusia itu tidak berakhlak. Tidak. Kalau ada orang tidak berakhlak, berarti itu hakikatnya dari nafsunya mereka sendiri. Bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Makanya guru itu diantar wajib mendidik santri itu, dididik mempunyai akhlak yang baik, tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang baik dalam menghadap orang gimana, ucapannya gimana,
Masalah pakaian, ya boleh pakai celana sing apik. Mungkin sampai pulang dari pondok kepingin celana-celana yang harga 700 mau dipakai. Gak tahu 700 juta apa, 700.000 apa, 700 rupiah gak tahu. Pakai kaos sing api kayak kaosnya Ali misalnya, boleh, boleh. Bu, rambut dipotong dengan api, tapi ojo dipotong koyo iku rek. Isinya tipis, di atas masih tebel kayak gendruwo itu. Ya, api boleh. Tampil ganteng boleh. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ada dalilnya. Allah Ta'ala adalah zat yang ganteng luar biasa, tidak ada bandingnya. Maka Allah Ta'ala senang ke barang yang api. Maka sampean kalau berpakaian sing api, sing rapi, rambut sing harum, ojo bau tengi. Ya. Ya, rapi, gigi sikatan, jangan sampai banyak kotorannya. Kadang-kadang nggak sikatan, setelah tertawa giginya cuma banyak apanya, banyak kotorannya. Masya Allah, malaikat nggak seneng ada di sampingnya. Kenapa nggak seneng? Baunya nggak kuat. Ya, paham ya? Itu tata keramanya guru. Makanya guru harus apik, akhlak sing apik, tiru nanti. Paham ya? Itu kewajiban guru mendidik santri. Maka setiap pondok pasti bersenang. Nanti kalau pulang jogo akhlaki, jogo sholati berjamaah. Itu sebuah apa? Kesayangan guru terhadap khawatir terjerumus kepada hal-hal yang tidak apik. Pendum. Fa inna rafa makalamun burru. Sopo santri. Dalika ing mengkono ma sadara minhu. Itu apa? Lidakaihi, korono cerdasi santri, bil isyarati kalawal isyar. Kalau santri itu sudah tahu terhadap apa yang sudah dicontohkan, yang sudah dibuktikan oleh kiainya, karena santri itu cerdas pakai isyarah sudah cukup, ya sudah praktek. Praktek. Ternyata guru gak usah ngucap, praktek dengan sikap, dengan perilaku. Kalau santri cerdas pasti meniru. Tapi kalau udah santri gak cerdas, ya harus diobok-obok. Ya. Di sana itu santri harus tahu kalau ada hal atau makom berarti mendorong kepada mutab, kan begitu kan ya. Kalau ada kotor mendorong bagi yang melihat, didorong gimana? Disuruh sapu bersihin, kan bonus sih. Jadi kalau memang santri itu benar-benar cerdas, dengan adanya sikap, dengan adanya isyarah, maka tidak butuh penjelasan. Cukup itu dengan sikap perilaku guru sudah cukup. Kalau cantik, tapi kadang-kadang kan ada santri gak cerdas, maka butuh penjelasan itu. Maka sampean latih cerdas, tingkah lakunya gurunya lihat, kemudian praktek. Gak usah guru ngucap. Misalnya ada kotoran sampai harus cerdas, berarti segera sapu, gak usah disuruh.
Gak usah nunggu piket. Kalau waktu setelah asar ngajikan malam sampai sholat, maka santri yang besar-besar gak usah nunggu, yang punya tugas nolongi semua biar cepat selesai. Harus cerdas beliau, harus cerdas. Betul. Wa illam yafham, lamun orang ngerti sapa santri dalika ing mengkono ma sadara minhu, illa bisari iha, kecuali kalau jelas ibarat ata maka teko sapa guru bi kalawan gawa apa ya. Kalau tidak paham, namanya santri kan banyak, ada yang goblok, ada yang enggak, ada yang blank, cuma gini nggak paham, ya butuh penjelasan biar orang banyak, butuh guru itu menjelaskan biar apa, biar santri paham. Wara'alan joko, menjaga. Siapa yang menjaga? Ro'a dan menjaga. Siapa yang menjaga? Siapa? At-tadrijah, step by step, bertahap. Wat-talattufa, lan ngalusi. Guru harus, karena guru itu harus disiplin lah, menjaga. Ya, harus lihat, yang namanya santri kan tidak semuanya cerdas, ada yang setengah cerdas, ada paling rendah cerdasnya, ada sampai blank. Ya guru harus open, harus open, telaten, namanya tadrij wa talatuf, didik secara pelan-pelan. Ya Allah supaya bisa Quran. Alif, kadang-kadang ana, auna, una, ina, aina, anun, didik satu persatu. Ana, luar biasa jasanya guru ya. Gak bisa balas orang tuanya terhadap jasanya gurunya. Balas apa? Dibalas tata krama sing api, sudah untung luar biasa. Guru gak mungkin menentu. Tetapi kadang-kadang anaknya sampai tahu kitab, sampai tahu ngaji, orang tuanya kurang ajar, tapi masya Allah, orang tua kayak apa itu? Jasa gurunya tidak dibalas, cuma ide terserut dengan tadi alam. Subhanallah, betapa besar-besarnya. Besok dituntut itu, besok di depan Allah itu dituntut, besok depan Allah. Orang tua kayak apa kayak itu, tidak punya hati terhadap anaknya, gak kasihan terhadap anaknya. Besok ada tuntutan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena besok ada pengadilan di sisi Allah. Siapa yang mengadili? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedang ilmu yang dididikan adalah ilmunya Allah. Betapa dosa besarnya orang tua tidak berakhlak kepada guru. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Jadi jasa guru itu besar, karena mengajar alif, ba, ta sampai tahu. Setelah itu tahu meningkat baca Al-Quran, sampai tahu baca kitabnya, sampai tahu begini-begini, semuanya. Ternyata orang tuanya itu tidak punya hati, tidak membalas jasa baik terhadap gurunya. Padahal
asal mulanya kewajiban pulang adalah orang tuanya sendiri. Cuma guru itu menerima titipan, mewakilkan dirinya. Jadi kalau kita pikir berarti seorang kiai itu menjadi budaknya orang tua kalian. Jadi kalau ada orang tua itu tidak beradab, tidak berjasa yang apik, sungguh hatinya mereka tertutup luar biasa. Tidak sadar mereka itu. Tidak sadar. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Jadi kalian sekarang sudah kita awas nanti kalau sampai punya anak, punya keturunan, jangan sampai sedikit pun hati kalian, sikap kalian tidak berharap kepada orang tuanya guru, orang tuanya anaknya, kepada gurunya anak, jangan sampai tidak berharap. Sungguh orang kaya itu menyesatkan orang kaya itu. Memutuskan anaknya api di pondok, tidak punya masalah di pondok. Kadang-kadang barokah itu diputus oleh orang tuanya karena tidak apinya terhadap guru. Itu maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini di dalam mengarang ini demi umat, demi santri, demi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru itu oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam karang kita, guru itu harus open, karena santri ada yang bandel, ada yang enggak, ada yang nakal, ada yang enggak, ada yang cerdas, ada yang enggak. Harus open nanti ini sampai tahu ya apa caranya. Santri yang tidak berbagai macam sebenarnya. Udah luar biasa guru itu jasanya. Tetapi jasa ini luar biasa, tidak bisa dibalas. Gunung Uhud dijadikan emas, tidak bisa membalas terhadap jasanya. Maka akhlak orang tua harus apik terhadap guru. Kasihan anaknya, biar tidak diputus barokahnya. Terus apa teritulah? Wa yuharridhum, wa yuharriduhu dan nganjurakan sapa guru wa yuharriduhu lan nganjurakan sapa guru ing santri alal ahtaqil mardiyati ing atas pirang-pirang watak kang dinridhoi, akhlak yang diridhoi. Guru wajib mendidik, wajib menganjurkan bagaimana santri itu supaya punya akhlak mardiyah, akhlak yang diridhoi, akhlak yang disukai. Yang disukai itu gimana? Akhlak yang itu harus dianjurkan. Tentunya guru itu harus ngopeni ya apa santri yang bandel, ya apa santri-santri yang suka lari di pondok, diopeni. Harus diopeni. Kalau misalnya masuk orang tuanya lagi, ojo diusir kalau satu kali, dua kali, tiga kali. Tapi kalau empat kali usir mawon. Openi itu guru. Gak ada guru marah, gak ada kan? Nah, diopeni. Padahal
Kalau kita pakai hawa nafsu, wah, itu luar biasa, nggak harus diterima lagi. Nyakiti hati sudah, ya. Tapi guru jangan sampai sakit hati. Harus lebih sakit. Maka guru agar supaya yang suka lari biar gak lari, yang sudah tidak berjamaah tidak jamaah, harus mendoktrin akhlakul mardiyah terhadap santri. Karena guru sudah mendoktrin santri berakhlakul karimah yang indah, yang baik, sudah ditoto cara menghadap masyarakat, akhlak ya opo, menghadap orang tua ya apa. Tetapi jangan dirusak akhlak yang sudah ditanam oleh gurunya, oleh orang tuanya. Kadang-kadang orang tua akan merusak, kadang-kadang akhlak sudah ditoto, orang tuanya gak apik, itu menjadi pelantara. Makanya antara orang tua dan guru harus satu hati. Menurut kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari harus satu hati. Biar barokah mengalir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusi dan wasiat sapa guru ing santri bil umuril urfiyati kalawan pirang-pirang perkara kang apik. Sant guru harus memberi pesan kepada santri dengan apa yang sudah berlaku. Arti pesan moral api, ya, harus punya teman sing api, harus punya perilaku sing api. Ya kayak saya mesen setapan kurang, nah api nunan tonggona itu namanya umuril urfiyah, ya. Yang tetangga nyopo sing api, nah penting nyopo sing api, komunikasi sing api, pakai tingkah laku penting itu nak. Karena itu hal semacam itu mendorong kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan api tetangga hati lembut apa enggak? Lembut. Hati apa kata api? Api. Lah, dengan apinya hati gampang diberi rahmat oleh Allah, gampang menerima rahmat oleh dari Allah, dapat gampang menerima iman dari Allah. Maka penting. Maka katanya Hadratus Syekh dalam karangan kedua Yusi, orang guru wajib memesan kepada santrinya dengan apa yang berlaku di tradisi itu. Di apa tradisional yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu bagaimana? Harus komunikasi sing api. Nah, komunikasi sing api, berteman sing sikap yang api terhadap tetangga atau kepada saudaranya. Kan begitu kan? Harus itu. Jasana guru sedih kante sampai perilaku tetangga. Betapa ruginya orang tuanya itu tidak terima kasih. Berapa zalimnya orang tuanya tidak terima kasih terhadap jasa guru. Naudzubillah min dzalik, subhanallah. Jangan sampai dulu kapiannya di pondok. Kapannya santri putra sambian yang ngaji di satu lembaga, satu pondok. Jangan sampai dirusak berkah yang dari Allah oleh orang tuanya yang tidak ingat terhadap jasanya guru. Kasihan anaknya, palangnya, mizatnya, rahmat dari Allah dipangkas dengan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Jangan ya, harus satu hal dengan Bu sampai enggak pernah malas ke jasa Bu. Walaupun santri itu bayar SPP, kan kesejahteraan santrinya sendiri, betul. Apalagi di pondok sini coba bayar apa? Bayar apa? Nggak bayar makan tok.
Dimakan siapa? Makan sendiri. Kan itu kan. Kapan belajar sah? Kalau gak apik, harus apik. Ini menurut keterangan kitab Adabun Adib wal Muta'al wa 'alal awda'i syar'iyyati ing atas pirang-pirang hukum kang bangsa syarak. Apa itu? Betul. Apa bacanya itu? Wa 'alal dan pirang-pirang hukum syarak, dan harus sang guru itu harus pesan undang-undang yang berlaku dalam syariat itu pesankan, harus ditanamkan, harus didoktrinkan terhadap santrinya, biar nanti setelah pulang di tengah-tengah masyarakat mereka tetap istiqamah dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap istiqamah juga anak apa yang berlaku dalam tradisi yang ada di tengah-tengah umat. Maka biar jangan menentang uruf selama uruf itu tidak melanggar dari undang-undang syara. Warabi'u ayyasmahalahu bisuhulatin tilqa summa qala wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka biwa'ala nabi wa alaihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'alna kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yu'affi ni'amahu wa mazidaka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qadar. Allahumma inna nas'aluka Allahumma amnina min 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna wa jannina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah.